Kalian tertarik dengan dunia bajak laut dan pernah berpikir, bagaimana jika kita hidup di dunia bajak laut? Akan seperti apa jadinya? Apakah kita menjelajahi lautan dengan bebas, atau mungkin melakukan petualangan yang epik seperti pada film Pirates of the Caribbean? Atau mungkin kalian tertarik dengan bajak laut setelah kalian melihat ini? Seperti orang yang satu ini. Are you talking to me? No. Wait. Can you speak Indonesian? No, I can't speak Indonesian. Okay. Are you into pirates too? Yes, of course. Because you want to explore the sea, right? No, because I want to find One Piece. Because One Piece is real. And I will find it. By the way, do you want to become my nakama? What? You're nakama? No. Okay then. Then I will find my own nakama and looking for one. What a weird. By the way guys, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini sesuai judul, saya akan merangkum alur cerita dari One Piece setiap arc-nya. Hari ini saya akan merangkum Arc is Blue part pertama yang mencakup 3 episode, yaitu episode 1 sampai episode yang ketiga. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung kita ke videonya. Cerita dimulai dengan perkataan Goldie Roger, sang raja bajak laut yang hendak dieksekusi, mengumumkan bahwa siapa saja yang berhasil menemukan harta peninggalannya yaitu One Piece, dia berhak memilikinya. Harta tersebut ia letakkan di suatu tempat di Green Line. Dengan mendengar perkataan tersebut, orang-orang mulai bergerak untuk mencari harta karun tersebut. Maka dunia pun memasuki era besar bajak laut. Beberapa tahun kemudian, di suatu lautan, terdapat kapal yang sedang mengadakan pesta, terlihat dari orang-orang yang sedang berdansa. Tiba-tiba, kapal tersebut diserang oleh kelompok bajak laut Alvida. Sebelum menyerang, Alvida bertanya kepada Koby, "Koby, siapa wanita tercantik di lautan ini?" Koby dan takutnya menjawab, "Tentu saja Alvida sama yang paling cantik." Lalu Alvida melemparnya ke kapal tersebut untuk ikut menjarahnya. Alvida lalu melompat juga ke kapal. Koby pergi menuju dapur dan menemukan tong yang berisi Monkey D. Luffy, sang karakter utama pada cerita anime ini. Koby membantu Luffy untuk mendapat makanan, dan di sana Luffy mengatakan keinginannya untuk menjadi sang raja bajak laut. Tapi Koby malah bilang itu mustahil dan sangat berbahaya. Lalu Luffy mengatakan walaupun harus mati karena mimpinya itu, tapi dia tidak peduli karena dia sudah memutuskan untuk melakukannya. Koby lalu sadar bahwa dia juga memiliki impian untuk menjadi angkatan laut dan menangkap para bajak laut jahat di luar sana. Tiba-tiba Alvida datang. Dia lalu bertanya, "Koby, siapa yang paling cantik di lautan ini?" Luffy lalu nyeletos dan berkata, "Siapa nenek gendut ini?" Alvida yang emosi lantas menyerang Luffy. Luffy menghindar dan membawa Koby keluar. Di luar, Luffy mengalahkan beberapa anak buah Alvida, tapi anehnya tangan Luffy bisa memanjang. Koby pun bertanya, "Luffy, kau ini apa?" Luffy bilang, "Aku adalah manusia karet." Alvida yang mendengar itu lantas mengatakan, sepertinya kekuatan itu dari buah iblis." Koby lalu menyarankan Luffy untuk kabur dan bilang bahwa Alvida itu orang yang belum selesai Koby berbicara, Alvida pun datang dan bilang kepada Koby, "Orang yang seperti apa, Koby? Mengingat perkataan Luffy sebelumnya, Koby pun menjawab dengan lantang, "Orang paling gendut dan jelek di lautan ini." Alvida yang marah menyerang Koby dengan gada besinya. Lalu Luffy menahan serangan itu dengan tubuhnya. Serangan itu tidak mempan karena tubuh Luffy terbuat dari karet. Luffy pun mengalahkan Alvida hanya dengan sekali serangan. Di saat yang bersamaan, seorang gadis berambut orange berhasil menyusup ke kapal Alvida untuk mencuri hartanya lalu kabur entah kemana. Setelah mengalahkan Alvida, Luffy dan Koby pergi dari sana dengan menggunakan perahu kecil milik Alvida. Di perjalanan, Luffy berkata ingin mencari nakama atau teman lain untuk menemaninya menjelajahi lautan. Koby lalu mengatakan bahwa di sebuah markas angkatan laut telah tertangkap seorang pemburu bajak laut yang bernama Roro Noa Zoro, yang dikenal kejam dan merupakan sosok iblis berpedang. Luffy lantas ingin ke sana untuk menemuinya.
Sampailah mereka di sebuah kota yang bernama Shelltown, tempat salah satu markas angkatan laut. Luffy lalu pergi ke markas untuk menemui Zoro. Luffy melihat Zoro terikat di suatu lapangan. Tiba-tiba, seorang anak perempuan datang untuk memberikan makanan ke Zoro. Secara kebetulan juga datang Helmeppo, anak dari Morgan, sang pemimpin markas angkatan laut tersebut. Helmeppo menginjak-injak makanan dari anak itu dan memerintahkan anak buahnya untuk melempar anak perempuan tersebut keluar. Luffy lalu menolong anak perempuan itu dan darinya Luffy tahu alasan mengapa Zoro bisa tertangkap. Diketahui bahwa Zoro tertangkap karena menggantikan posisi anak itu dari hukuman yang akan dijatuhkan oleh Helmeppo. Dikarenakan anak itu melarang anjing yang dibawa Helmeppo masuk ke dalam restoran keluarganya. Diketahui juga ternyata Morgan, sang pemimpin markas angkatan laut tersebut, menyalahgunakan kekuasaannya. Morgan merupakan sosok yang tirani, korup, dan apabila ada yang menentangnya, maka orang tersebut akan dihukum dengan berat. Mendengar hal itu, Luffy pun pergi ke lapangan untuk membebaskan Zoro, serta mengajaknya untuk bergabung menjadi nakamanya. Zoro menolaknya, tapi Luffy tetap saja ngeyel dan malah masuk ke markas sendirian untuk mengambil pedang milik Zoro yang telah disita sebelumnya. Maka terjadilah kekacauan di markas tersebut. Morgan yang mengetahui hal tersebut lalu meminta anak buahnya untuk menangkap Luffy, sementara dia ke lapangan karena melihat ada orang lain yang menyusup. Ternyata Koby datang untuk melepaskan ikatan Zoro. Dia bilang hanya Zoro yang bisa menyelamatkan Luffy. Morgan pun datang dan siap menembaki Zoro dan Koby. Untungnya Luffy datang dan mementalkan semua peluru dengan badannya. Luffy mengembalikan pedang Zoro dan bersama mereka melawan Morgan dan anak buahnya. Di sini Zoro resmi menjadi nakama Luffy. Dengan catatan dia juga memiliki ambisi menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Sementara itu, Morgan yang kaget dengan tubuh Luffy lantas menjelaskan bahwa Luffy merupakan pemakan buah iblis, di mana dikatakan bahwa siapa saja yang memakan buah iblis akan mendapatkan kekuatan yang maha dahsyat. Tapi itu merupakan rumor yang berasal dari Green Line. Mereka pun bertarung. Di tengah pertarungan itu, Helmeppo datang dan menyandra Koby dengan senjatanya. Luffy lantas menghajarnya, sementara Zoro berhasil mendemas Morgan, dan kemenangan bagi Luffy dan Zoro. Dengan kalahnya Morgan, para angkatan laut bukannya marah, melainkan mereka dan warga kota senang karena mereka akhirnya terbebas dari Morgan, sang tangan kapak. Luffy dan Zoro memutuskan untuk berlayar ke Green Line yang dikatakan sebagai kuburan bagi para bajak laut. Luffy dan Zoro ke sana untuk mencari One Piece. Tapi sebelum itu, Luffy membantu Koby untuk bergabung dengan angkatan laut. Oke lah guys, itulah rangkuman untuk episode 1 sampai 3 dari anime One Piece. Semoga kalian menyukai alur cerita tadi. Kalau kalian suka, silakan like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka anime. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan anime-anime lainnya. Sampai jumpa guys, bye-bye.